Luar biasa. Jadi kemarin pada saat masih momen Lebaran, kita masih cuti, kita melaksanakan rapat secara virtual, tetapi seluruh kepala dinas peternakan dari 4 kabupaten yang terindikasi semuanya hadir di Gerahadi. Rapat dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur dan kemudian juga dihadiri oleh Pak Dirjen BKH dari Kementerian. Jadi untuk penyakit mulut dan kuku pada binatang ternak ruminansia ini adalah satu penyakit yang penyebabnya itu style virusnya itu sama dengan COVID-19, tapi virus yang berbeda. Jadi kalau ini virus yang menyerang hewan, kalau COVID kan menyerang manusia, tetapi sama-sama virusnya adalah RNA. Nah, tentunya ini adalah, makanya Ibu Gubernur menyampaikan ujian yang diberikan kepada kita semua ini ternyata masih ditambah lagi gitu ya. Alhamdulillah COVID bisa terkendali dan kita semuanya berharap dengan semua yang kita lakukan pasca liburan Lebaran ini, kita berharap COVID tetap terkendali. Nah, terkait dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini, terutama di tempat kita ini yang teridentifikasi adalah yang menyerang sapi. Jadi belum pada binatang ternak ruminansia yang lain, karena ini khas menyerang binatang ternak yang kukunya itu kuku belah, sapi, kerbau, kambing, domba, seperti itu. Nah, kita berusaha jadi segera tindak lanjut, karena sampai saat ini kami belum menerima surat istilahnya pernyataan resmi dari pemerintah pusat, dari kementerian terkait dengan kejadian luar biasa wabah terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini. Tetapi kita segera mengambil satu tindakan respon cepat, sehingga kemarin setelah rapat dengan Ibu Gubernur, kita segera tindak lanjuti rapat di Kabupaten Mojokerto, dan kemudian tindakan yang kita ambil yang pertama adalah kita melakukan tindakan agresif. Pertama, kita tutup dulu karena prinsipnya ini adalah penyakit yang sangat menular, dan menularnya ini hanya hewan dengan hewan. Ini yang perlu kita syukuri karena ini tidak menular dari hewan ke manusia seperti itu. Jadi antara hewan dengan hewan, virusnya tidak bisa menyerang manusia, hanya bisa menyerang hewan, dan hewannya adalah hewan ruminansia seperti itu. Nah, makanya sekarang yang harus dilakukan adalah bagi peternak-peternak, ya, jadi sementara tidak boleh ada pertukaran, makanya pasalnya ditutup. Kenapa tidak boleh ada pertukaran dulu? Kenapa? Karena ini ada OTG juga, gitu, sama dengan COVID, sehingga tidak terus kemudian yang bergejala itu yang kelihatan sakit, yang pasca, karena ini adalah self-limited. Self-limited itu bisa sembuh sendiri penyakit ini, sehingga kemudian kalau sudah sembuh ternyata dia bisa jadi carriernya ini disebut dengan OTG. Sehingga sekarang ini tempat di mana hewan ini berlalu lalang, berpindah-pindah tempat ini kita tutup sementara, kita lakukan sterilisasi. Berapa lokasi, Bu? Kalau tidak salah kemarin itu 6 ya, termasuk jadi kan pasar hewan ini ada yang miliknya pemerintah kabupaten, ada yang miliknya pemerintah desa. Jadi sementara kita close dulu, langsung semuanya sudah disterilisasi, kandang-kandang juga disterilisasi. Bagi peternak yang kita langsung melakukan pendataan, karena di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 51.000 sapi di Kabupaten Mojokerto, kita segera lakukan pendataan, istilahnya identifikasi bagi mereka yang pokoknya sementara ternaknya jangan kemana-mana dulu, istilahnya karantina ya, membuat PSBB untuk ternak sapi lah istilahnya gitu. Bagi yang ternak sapinya banyak, kita langsung melakukan pemetaan 3 kategori. Kategori pertama yang sakit, kategori kedua yang sudah kontak dengan yang sakit, dan kategori yang ketiga adalah kelompok yang belum kontak sama sekali. Nah, ini semuanya dilakukan edukasi supaya para peternak itu tidak menularkan, karena peternak ini tidak akan tertular tapi dia menjadi penular. Jadi dari perlakuannya, minumannya harus dipisah, makanannya harus dipisah, kandangnya harus dipisah, seperti itu. Itu cara kita untuk menghindari. Jadi ini sangat menular sekali karena reproductive rate-nya itu 1:15. Kemarin disampaikan, jadi satu sapi itu bisa menular 15 sapi. Makanya ini sangat menular. Makanya segera cepat kita akan lakukan, dan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ini juga melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nanti malam kita akan lakukan koordinasi lagi dengan Ibu Gubernur karena ini melibatkan beberapa kabupaten.
Bu, terkait stok daging, Bu. Nanti gimana, Bu? Ini dampaknya. Kita upayakan aman. Tapi insya Allah aman sih, karena kita masih sekitar kemarin itu di rapat kita ada belum sampai 400 yang tertular. Kita punya 51.000. Nah, makanya meskipun pasar tutup, kita kan langsung identifikasi. Iya. Sehingga langsung dari tempat jadi sapi yang sehat masih banyak. Ini yang nanti akan langsung masuk ke rumah potong hewan. Nah, rumah potong hewan nanti kita akan lebih apa ya istilahnya disiplinkan, ketatkan gitu bahwa semua akan jadi pemeriksaan dan semua orang yang lalu lalang di rumah potong hewan semuanya harus steril. Jadi kita melakukan orang-orangnya seperti kita melakukan penularan COVID, termasuk juga hewan-hewannya. Jadi sementara seperti itu yang kita lakukan. Kami menunggu arahan dari pusat dan daerah. Oke, makasih, Bu. Oke, insya Allah aman, insya Allah aman. Doakan aman. Jangan kalau bukan 300-an. 300-an. Sapi yang kalau kambing Mudah-mudahan enggak. Jadi insya Allah semua aman, masyarakat tidak perlu takut tertular karena ini penyakitnya hewan. Siap.